forced to stand up. And Azra is down. Azra comes on. I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Feda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Halo pemirsa setia kanal balap paling gokil sejagat maya. Hari ini kita bahas sesuatu yang bikin bulu kuduk para fans MotoGP berdiri lebih tegak dari spion motor. Karena nama Veda Ega Pratama resmi diumumkan naik ke kelas Moto3 musim 2026. Yes, bocah ajaib asal Indonesia ini baru 16 tahun, tapi sudah bikin seluruh pedok Eropa sibuk cari tahu. Siapa sih anak ini yang berani ganggu ketenangan sirkuit dengan gaya balapnya yang buas, tapi tetap senyum kayak anak OSIS menang lomba? Dari Asia Talent Cup sampai Red Bull Rookies Cup, Veda ini bukan cuma sekedar pembalap muda Asia biasa. Dia udah kayak gabungan antara Marc Marquez muda dengan semangat tukang ojek pas hujan deras. Nggak kenal takut, nggak kenal rem. Dan kalau jatuh pun bangun lagi dengan gaya slow motion ala sinetron iJelly. Tapi tenang dulu pemirsa, perjalanan menuju Moto3 ini nggak semulus jalan tol baru dibuka. Veda harus melewati kerasnya kompetisi di Asia Talent Cup yang kalau dilihat dari jauh kayak lomba balap biasa, tapi kalau udah di dalam, itu kayak perang antar ninja di kecepatan 200 km per jam. Setiap tikungan bisa jadi jebakan, setiap pembalap bisa jadi rival abadi. Dan slipstream alias teknik nempel di belakang lawan, itu udah kayak main catur, tapi di atas roket. Nah, disinilah Veda mulai menunjukkan bakatnya. Di Rookies Cup, dia bukan cuma cepat, tapi juga pintar baca situasi. Kadang sabar, kadang nyeruduk. Pokoknya kombinasi antara strategi dan insting yang bikin komentator sampai ngos-ngosan nyebut namanya. Tapi, begitu kabar naik ke Moto3 diumumkan, baru deh dunia balap sadar. Wah, ini bocah serius. Karena Moto3 pemirsa, bukan tempat main-main. Ini kelas yang dikenal paling brutal di dunia balap, di mana 1 detik bisa berarti 10 posisi. Dan kalau salah belok dikit aja, bisa langsung dikasih pelajaran sama pembalap lain yang lebih senior. Veda bakal menghadapi tantangan yang luar biasa. Dari cuaca Eropa yang bisa berubah kayak mood mantan, sampai tekanan mental dari tim, media, dan sponsor yang semuanya berharap dia jadi legenda baru. Tapi yang bikin cerita ini makin menarik adalah, di tengah semua itu, Veda tetap tampil santai, humble, dan penuh senyum khas Indonesia. Bayangin aja, di pedok yang isinya pembalap galak semua, Veda datang pakai senyum dan bilang, "Santai aja bang, kita gas pelan-pelan tapi pasti." Reporter kita sempat ngobrol dengan beberapa mekanik dan pembalap Eropa, yang bilang mereka kagum dengan kecepatan adaptasi Veda. Katanya, anak ini bukan cuma cepat di lintasan, tapi juga cepat bikin semua orang suka. Luar biasa bukan? Tapi tentu saja, perjalanan ini baru awal. Moto3 itu ibarat sekolah militer buat calon legenda MotoGP. Dan di sanalah Veda bakal diuji abis-abisan. Teknik, fokus, stamina, sampai emosi. Ada strategi slipstreaming yang kalau salah sedikit bisa berakhir peluk gravel. Ada duel 3 pembalap di tikungan yang bisa bikin penonton deg-degan sampai lupa napas. Dan ada tekanan dari penonton global yang pengen lihat apakah bocah Indonesia ini bisa bikin sejarah baru. Tapi satu hal pasti, kehadiran Veda Ega Pratama di Moto3 bukan cuma prestasi pribadi, melainkan simbol kebangkitan Indonesia di ajang balap dunia. Kita udah punya jutaan fans, sirkuit keren di Mandalika, dan sekarang punya pembalap muda yang siap bikin nama Indonesia dikumandangkan di podium internasional. Jadi siap-siap, karena musim 2026 nanti bakal jadi ajang pembuktian. Apakah Veda bisa menaklukkan kerasnya dunia Moto3 dan membuka jalan menuju MotoGP? Atau justru dia bakal jadi legenda baru yang mengubah pandangan dunia soal kekuatan Asia di lintasan? Jawabannya bakal kita saksikan bersama. Jadi jangan kemana-mana. Klik tombol like, tulis dukungan kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah perjuangan anak bangsa yang bakal bikin bangga satu negeri di atas 2 roda. Dan kalau kita ngomongin soal brutalnya kelas Moto3, nih ya, itu bener-bener nggak bisa diremehin. Kelas ini tuh ibarat tempat latihan ninja dengan mesin 250 cc. Kalau nggak siap mental, bisa langsung pensiun dini sebelum finish lap pertama. Bayangin aja, 30 pembalap muda dari seluruh dunia. Semua ngotot mau nunjukin siapa yang paling cepet, paling nekat, dan paling tahan banting. Di situ Veda bakal nemuin pembalap-pembalap Eropa yang udah latihan di sirkuit sejak mereka masih belajar jalan. Ada juga pembalap Latin yang gaya balapnya kayak telenovela, penuh drama, tapi cepet banget. Nah, di tengah situasi kacau itu, Veda harus pinter-pinter jaga posisi, karena satu kesalahan kecil aja bisa bikin motor melayang kayak frisbee. Tapi yang menarik, Veda dikenal sebagai pembalap yang gak mudah panik, malah sering bikin lawannya yang panik. Waktu di Red Bull Rookies Cup aja, dia beberapa kali diseruduk, tapi tetap tenang, bangkit, dan balik nyusul lawan kayak nggak terjadi apa-apa.
Kayak superhero yang abis jatuh tapi langsung berdiri sambil senyum ke kamera. Dan nih, yang bikin dunia balap heboh, gaya balap Veda itu unik loh. Dia punya kombinasi teknik Asia yang halus dan insting gila-gilaan khas pembalap Latin. Makanya, komentator luar negeri sering bilang, "This kid rides like he's dancing with danger," alias bocah ini balapan kayak lagi nari sama bahaya. Tapi tunggu dulu, di balik semua kehebohan itu, ada sisi lain yang sering gak kelihatan di TV. Perjuangan mental dan fisik yang luar biasa berat. Veda harus adaptasi dengan cuaca dingin Eropa yang bisa bikin tangan kaku kayak kena lem es krim. Plus jet lag dari perjalanan panjang yang bikin kepala muter. Belum lagi tekanan dari media luar negeri yang tiap hari nanya, "Can he handle Moto3?" Alias bisa nggak dia tahan kerasnya kelas ini? Tapi bukannya mundur, Veda malah jawab dengan prestasi. Terus latihan, terus fokus, bahkan kadang latihan di bawah hujan biar tahan segala kondisi. Nih ya, kalau kita lihat data performanya, Veda termasuk pembalap muda dengan progres tercepat di Asia. Lap time-nya di beberapa sirkuit udah bisa nyamain pembalap Moto3 beneran, dan itu bikin para tim Eropa mulai pasang mata. Kabarnya, beberapa tim udah mulai ngintip, siapa tahu bisa ngajak Veda ke tim mereka di masa depan. Nah, bagian ini yang bikin netizen makin panas. Di forum balap, banyak yang bilang Veda bisa jadi the next Fabio Quartararo versi Asia. Tapi tentu, perjalanan ke sana nggak semudah nonton highlight di TikTok. Kelas Moto3 itu keras, bahkan pembalap top dunia banyak yang tumbang duluan sebelum naik kelas. Tapi kalau lihat semangat Veda, gaya latihannya, dan cara dia bawa nama Indonesia dengan bangga, kita yakin banget, ini bukan sekedar mimpi. Ini langkah awal menuju sejarah besar. Dan nih, yang lucunya pas ditanya apa yang paling ditakuti di Moto3, Veda jawab santai, cuma takut ketinggalan nasi goreng. Lah, ini pembalap apa anak kosan? Tapi itulah pesonanya, tetap membumi meski sudah jadi sorotan dunia. Tim-tim besar suka banget sama karakter kayak gitu, rendah hati tapi tajam di lintasan. Jadi jangan heran kalau nanti di Moto3, nama Veda Ega Pratama makin sering disebut komentator dunia, apalagi kalau dia mulai nyusul pembalap senior satu persatu dengan gaya khasnya yang kalem tapi mematikan. Nah, pemirsa, pertanyaannya sekarang, apakah Veda siap menghadapi kerasnya dunia Moto3 dan membuka jalan menuju MotoGP? Kita semua tentu berharap begitu, karena kalau dia berhasil, ini bukan cuma kemenangan pribadi, tapi kemenangan seluruh bangsa. Indonesia akhirnya punya pembalap yang gak cuma jadi peserta, tapi jadi ancaman serius di lintasan dunia. Jadi mulai sekarang, pasang notifikasi, siapin cemilan, dan jangan lupa dukung terus Veda Ega Pratama di kolom komentar, karena perjalanan menuju puncak baru aja mulai. Klik like, share ke semua grup motor kamu, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan kabar terbaru dari sang bocah ajaib yang siap guncang Moto3 dengan semangat Garuda di dada. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah bahas gimana kerasnya kelas Moto3 dan perjuangan Veda sampai bikin netizen ikut keringetan, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu kehidupan di balik pedok, alias dunia tersembunyi di balik layar yang sering lebih panas dari knalpot motor yang baru finish. Jadi begini, kalau kamu pikir Moto3 itu cuma soal balapan di lintasan, kamu salah besar. Di pedok, drama udah kayak sinetron jam prime time, lengkap dengan rivalitas, gosip antar tim, dan mekanik yang kadang lebih emosional dari pembalapnya sendiri. Nah, di tengah situasi kayak gitu, Veda harus belajar banyak hal. Dari memahami setup motor yang bisa berubah tiap jam, sampai cara menghadapi wartawan bule yang nanyanya suka jebak-jebak halus. Tapi nih ya, yang bikin semua orang kagum adalah caranya beradaptasi. Katanya, waktu pertama kali datang ke pedok Eropa, Veda sempat bingung kenapa semua orang ngomong cepet banget. Sampai dia bilang, "Saya kira tadi ngomong bahasa mesin," tapi lama-lama dia malah bisa akrab sama semua orang. Bahkan dijuluki The Smiling Rider karena tiap kali ditekan, dia malah senyum santai. Lucunya lagi, ada cerita waktu sesi latihan bebas, Veda sempat disalip sama pembalap Spanyol di tikungan terakhir. Tapi di lap berikutnya, dia balas dengan gaya super kalem. Nggak agresif, tapi timingnya pas banget sampai komentator bilang, "That's an Indonesian masterclass." Lah, sontak netizen tanah air langsung rame, bikin tagger hashtag Veda Style trending di medsos. Dan dari situ, aura bintang mulai makin kelihatan. Di pedok, banyak yang bilang Veda punya kombinasi unik antara ketenangan dan keberanian. Dua hal yang langka di usia segitu. Sementara pembalap lain sibuk cari perhatian kamera, Veda lebih fokus ke performa di lintasan. Bahkan katanya dia suka analisis data telemetri sendiri malam-malam sambil makan mie instan. Wah, ini baru namanya dedikasi khas anak kos yang berjiwa juara. Tapi, meski semua kelihatan keren, jangan lupa, tekanan mentalnya luar biasa besar. Bayangin aja, di umur 16 tahun dia udah harus berhadapan sama sponsor, media, dan ekspektasi seluruh bangsa. Setiap kali start, jutaan mata nontonin dia, termasuk mungkin tetangga kamu yang biasanya nonton sinetron. Tapi justru di situ letak hebatnya, karena bukannya stres, dia malah bilang,
saya senang, berarti saya nggak balapan sendirian. Nah, mindset kayak gini nih yang bikin tim luar kagum. Karakter kuat, tapi tetap hangat. Jadi nggak heran kalau kehadiran Veda di Moto3 dibilang punya makna besar buat masa depan balap Indonesia. Ini bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal membuka jalan buat generasi baru. Dengan Veda jadi pionir, makin banyak anak muda Indonesia yang mulai percaya kalau mereka serius, mereka juga bisa bersaing di level dunia. Bahkan, beberapa sekolah balap di tanah air udah mulai rame. Katanya banyak anak kecil minta didaftarin biar kayak Veda. Dan tentu, itu artinya pengaruhnya luar biasa. Tapi tunggu, cerita belum selesai. Karena yang paling ditunggu sekarang adalah debut resminya di Moto3 musim 2026. Semua mata tertuju ke lintasan pembuka. Dan rumor di padok bilang, Veda lagi disiapin motor dengan spesifikasi top biar langsung bisa tampil kompetitif. Wah, kalau beneran begitu, siap-siap aja dunia balap, karena tahun depan mungkin bakal jadi tahun di mana bendera merah putih berkibar di podium Moto3 untuk pertama kalinya. Jadi pemirsa, pasang alarm dari sekarang karena kisah ini baru pemanasan. Dan kalau kamu bangga sama perjuangan anak bangsa yang satu ini, jangan cuma diam. Like videonya, tulis dukungan buat Veda di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update seru tentang bocah ajaib dari Indonesia yang siap bikin sejarah di dunia Moto3.